ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, apa sih yang Tuhan mau tentang kepuasan yang sejati di dalam Dia? Apa sih yang Tuhan inginkan pagi hari ini buat kita terima kepuasan yang sejati sehingga engkau tahu bahwa hanya di dalam Dia aku puas. Ada satu poin yang saya ingin bagikan pagi ini. Di dalam satu poin itu ada dua hal yang akan saya bicarakan. Saya harap ini bisa waktu cukup buat kita semua. Yang pertama, firman Tuhan di poin yang pertama dikatakan apa? Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Itu garis bawahi. Yang Tuhan mau cari dahulu apa? Kerajaan dan kebenarannya. Buka sama saya dengan Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat yang ke-17. Kalau tidak ada di layar bisa kita baca sama-sama ya. Roma 14 ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Kerajaan Allah soal makanan. Nah ini poin yang pertama yang saya ingin bawa. Agar saudara mengerti kepuasan yang sejati di dalam Dia. Apa sih yang Tuhan mau? Yang Dia inginkan untuk kita cari kerajaan dan kebenarannya. Dikatakan apa di situ? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Oleh Roh Kudus, kita akan uraikan ini, kita akan masuk lebih dalam poin-poin ini. Saya akan bagi jadi dua. Yang pertama, kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman. Apapun yang kita pakai, dengar baik, catat baik. Bahwa yang Tuhan inginkan adalah cari kerajaannya. Bukan soal kebutuhan kita. Nggak ada yang bilang amin. Yang Dia katakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 di situ juga jelas firman Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak khawatir mengenai apa yang akan kita makan. Apalagi yang kita minum, kita pakai. Semua itu apa? Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu dulu, tangkap itu baik. Semua kebutuhan Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, dengar baik. Bukan engkau ngoyo saja untuk cari. Orang yang gak mengenal Tuhan pun cari. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan apa? Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa apa? Kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu. Amin. Dia tahu apa yang kamu perlukan. Tapi yang Dia minta untuk engkau cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Saya akan masuk lebih dalam untuk poin ini. Tetapi ingat baik, Tuhan bilang bukan masalah pakaian, minuman atau apapun yang kita inginkan. Tetapi cari dulu kerajaannya. Ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau sesuatu yang ditambahkan, berarti sudah ada terlebih dahulu yang kita terima. Bilang amin. Responi kalau firman ini kuat buat hidupmu, engkau bilang amin. Tidak akan ada yang namanya sesuatu ditambahkan kalau yang awal nggak ada. Jadi dengar baik, apa sih yang Tuhan mau supaya kita cari kerajaan dan kebenarannya? Apa sih sehingga Bapak Ibu datang pagi-pagi, datang menyembah Tuhan? Apa sih yang Tuhan sedang kejar dalam hidup kita? Apakah Tuhan bilangin datang, minta makan, minta minum? Bukan begitu. Yang Dia mau, cari kerajaannya dan kebenarannya. Kalau engkau tahu rahasia ini, maka Tuhan bilang gini, semuanya akan ditambahkan. Firman itu ya dan amin. Tapi ingat, Dia tambahkan dari apa yang sudah ada. Nah, saya tertarik di minggu pertama dengan khotbah Pak Gembala. Mengapa Tuhan mengajarkan kita cari dahulu kerajaan dan kebenaran? Saya tertarik dengan khotbah Pak
gembala di minggu yang pertama. Ada satu poin yang itu terngiang-ngiang buat saya. Sehingga saya merasa firman ini kuat banget. Bukan buat saya aja tetapi buat Bapak Ibu. Yuk kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Tapi Bapak Ibu pasti tahu Kejadian pasal 1. Betul? Bahwa Tuhan menciptakan semuanya, alam semesta ini buat kita. Betul? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya hanya menyimpulkannya. Tuhan menciptakan buat kita segala hal. Tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan makanan buat kita. Ingat, sebelum kita diciptakan. Sebelum kita ada, betul? Dia ciptakan di laut ada kehidupan. Di mana hari-hari ini mau makan ikan ke, apa ke, ada. Di darat dia ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita menikmati semuanya. Ada sayur, ada apapun yang bisa kita olah dan kita makan. Dia ciptakan untuk kita menikmati terang, gelap. Kita bisa tidur dengan nyenyak dan menikmati semuanya. Bapak Ibu dengar baik. Dia lakukan itu saat engkau belum diciptakan. Tapi dia sudah menyediakan kebutuhan buat kita. Halo, dengar baik. Tadi ada bahasa apa? Semuanya akan ditambahkan. Namun ingat baik, ada poin di mana sudah ada berkat tersedia buatmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika dia ciptakan itu di ayat ke-27, maka hadirlah manusia. Maka dia ciptakan kita semua ini. Sampai hari ini Bapak Ibu ada, itu karena kasih dia izinkan kita lahir di dunia ini. Waktu dia ada, dengar baik. Artinya dia bilang gini, enggak mungkin saya hadirkan akan setiap kita, Pak Maruli, siapa lagi yang ada di sini semua yang bisa saya sebutkan. Dia ciptakan tanpa dia sediakan dulu berkat buatmu. Pegang itu baik-baik. Waktu dia hadirkan engkau di dunia, dia sudah siapkan semuanya buat kita. Dan dia pertegas di ayat yang ke-28. Baca sama-sama. Allah, coba sama-sama, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Itu dulu, dengar baik, pandang saya ke depan. Ketika dia sudah ciptakan semuanya dan dia hadirkan hidupmu di dunia ini, nggak cukup di situ. Awal sebelum engkau bekerja, firman Tuhan katakan apa? Dia memberkatimu. Nah ini poin yang penting. Dia sudah lepaskan berkat dulu buat hidupmu. Makanya kalau bangun pagi jangan langsung terus bingung mulai bekerja, lalu sibuk dengan aktivitas. Naikkan syukur untuk lihat, ucapkan terima kasih buat dia. Karena dia melimpahkan berkat buat engkau. Dia sediakan dulu berkat. Lalu selanjutnya setelah dia memberkatimu, lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Garis bawah itu. Itu dan berkuasalah. Nangkap poin ini. Bahwa ketika dia ajarkan untuk kita kejar kerajaan dan kebenarannya. Dia ajarkan Bapak Ibu duduk setiap hari Minggu di tempat ini. Dia tidak bikin engkau supaya terpesona dengan kekayaan yang kau terima, bukan itu. Nangkap poin ini. Dia sedang mengarahkan kita bahwa tenang. Kalau engkau kejar kasih kemurahan kerajaannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kata tambah jangan pernah puas dengan tambah. Engkau harus tahu terlebih dahulu bahwa dia sudah penuhi engkau dengan berkatnya. Yang setuju bilang amin. Setelah dia berkati engkau, maka dia bilang gini, sekarang waktunya taklukkan dunia ini. Taklukkan dan kuasai apa yang engkau ingin kuasai. Karena kuasa dan otoritas dia berikan kepadamu. Amin. Artinya gini loh, waktu kita taklukkan dan kita kuasai, itu adalah bonus tambahannya. Yang dimana tadi dia menambahkan semuanya kepadamu. Tapi poin utamanya, bahwa ketika engkau bangun di pagi hari, Allah sudah memberkatimu. Ada satu ayat penting saya ingin bagikan, yaitu di dalam Mazmur. Mazmur yang ke 127
ayat yang kedua. Saya tertarik dengan ayat itu. Saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Mazmur 127 ayat yang kedua. Dengar baik, pandang saya ke depan. Firman ini berkata demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Dengar. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang rindu akan selalu Dia, mengutamakan Dia. Bahkan Tuhan bilang gini, waktu lagi tidur pun Allah sediakan berkat buat dia. Amin. Saat dia sedang terbaring, Allah curahkan berkat buat dia. Tujuannya apa? Waktu kamu bangun, kamu fresh. Kenapa? Allah sudah berkati hidupmu kok. Seringkali kita mengeluh. Bangun pagi kita mulai salahkan suami, istri. Kenapa? Karena tidak ada ucapan syukur. Harusnya bersyukur. Kenapa? Karena waktu tertidur itulah Allah berkati hidupmu. Dikatakan dia berkati bagi mereka yang dia cintai. Kenapa sampai dia mencintaimu? Karena engkau selalu senangkan dia. Karena engkau selalu mengutamakan dia. Makanya dia sayang engkau. Dan dia melakukan tindakan itu buat hidupmu. Ini yang saya diberkati banget. Di minggu pertama Pak Gembala punya khotbah. Saya baca ulang-ulang, saya bilang Tuhan terima kasih. Seringkali kita ngoyo cari berkat. Tidak ada yang salah. Tetapi yang Tuhan mau, kejar dulu kerajaannya. Nanti semuanya ditambahkan kok. Orang dunia bisa habis-habisan pagi, siang, malam banting tulang. Bahkan bisa lembur berjam-jam. Sampai mungkin dari kantor udah pagi hari. Tapi anak Tuhan beda. Kenapa? Dia boleh kerja sama. Karena kita bekerja dengan orang dunia juga sama. Betul? Dari pagi sampai sore. Tetapi ingat berkat anak Tuhan beda. Dia enggak ngoyo. Kenapa? Karena saat dia selesai dia bilang Tuhan aku sudah melakukan bagianku. Selanjutnya Tuhan yang berkati. Makanya kalau anak Tuhan dapat berkat bukan gaji. Kalau 1 tahun tuh gaji 12 kali. Anak Tuhan bisa dapat yang 13, 14. Bagaimana caranya? Enggak usah pakai otak mikirinnya. Itu cara Tuhan. Amin. Cara Tuhan. Yang ada tiba-tiba yang Tuhan bilang gini. Aku memberkatimu. Aku sediakan berkat bagimu. Selalu saya bilang ke istri gue. Kita melayani Tuhan tidak usah takut. Karena kita melayani raja di atas segala raja. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang terpenting layani Tuhan. Yang terpenting setia. Suami-suami, ini kuncinya. Bangun pagi hari, jangan hanya bilang, kamu aja yang doa, saya nggak usah. Udah doa sama anak-anak. Keputusanmu menentukan hari di mana engkau melihat berkat dicurahkan buat hidupmu. Dia memberkati engkau saat engkau tertidur. Tapi kalau engkau bangun, ada apa ya? Kalau engkau tidak mengucap syukur, engkau nggak tahu rahasia ini. Ingat, di masa penciptaanmu, dia sudah limpahkan berkat dulu buatmu. Baru itu dia suruh, ayo bekerja. Ayo taklukkan, ayo kuasai. Itu bonus. Dimana ketika engkau menerimanya, Tuhan tambahkan buat engkau. Jadi jelas ya Bapak Ibu, bahwa yang Tuhan mau, carilah kerajaannya dan kebenarannya. Nggak ada cara lain. Engkau boleh beraktivitas dengan segala hal kesibukan untuk mendapatkan uang, tetapi dengar baik. Yang Tuhan mau, cari kerajaannya. Dia tahu kok kebutuhanmu. Dia tahu kok Pak Ibung perlu apa hari ini. Dia tahu persis. Dia nggak akan kejar permintaanmu untuk Tuhan berkati saya dengan melimpah. Tapi yang dia kejar adalah mau nggak engkau utamakan dia. Cari kerajaannya dan kebenarannya. Itu poin yang pertama.
Jadi jelas poin pertama, Tuhan mau kita cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Sebab masalah berkat Dia sudah menyediakan buat kita semua. Amin. Yang kedua, masih tetap di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Dikatakan apa? Coba balik ke Roma 14 ayat 17. Di situ dikatakan di bagian B-nya, setelah kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengar, pandang saya ke depan. Saya berharap poin ini jatuh di hati Bapak Ibu semua. Ini loh poinnya. Yang Tuhan mau adalah cari dulu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Kepuasan yang sejati hanya dapat kita alami bila kebenaran, dengerin baik poin ini. Kepuasan yang sejati, kalau engkau mau bilang aku puas, pastikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu kita miliki. Amin. Kalau engkau ingin puas menikmati berkat kasih kemurahan Tuhan, pastikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus itu engkau miliki. Ini loh yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan buat kita kejar yang mana dulu. Sekali lagi, kalau kita ingin kepuasan yang sejati dari Tuhan, pastikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus itu kita miliki. Nah, kebenaran, apa yang Tuhan maksudkan dengan kebenaran? Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih buat kita kebenarannya, firman-Nya, semua yang hari ini engkau punya. Alkitab jangan dibiarkan penuh dengan debu, tapi pastikan engkau baca, itu suratnya, itu kebenaran, ada di situ janji Tuhan bagi hidupmu. Amin. Buka sama saya di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Ini kuat banget buat kita, buat semuanya. Albert, ada Albert sini toh. Cari kerajaan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekali-sekali saya tembak dari atas mimbar. Ayo, buka sama saya. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Bilang apa? Di sini sudah semuanya? Saya bacakan ya. Firman Tuhan bilang seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dengerin, Tuhan apa? Bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan garis bawahi, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini kuncinya, ini kuncinya. Dimaksudkan dengan Tuhan mau agar engkau mencari kebenarannya. Artinya gini loh, ada sesuatu, ada nilai, ada perjanjian, ada janji yang Tuhan ingin sampaikan buat hidupmu. Kalau engkau enggak pernah baca firman, engkau tidak pernah connect dengan Dia, bagaimana engkau tahu rahasianya? Dia ingin beritahukan kepada engkau. Kalau engkau enggak pernah bangun pagi, engkau tidak bawa suami, istri, dan anakmu buat mezbah, apa yang engkau ingin tahu? Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Dikatakan di sini bahwa firman itu bilang apa? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Abang Paul, kalau ingin janji Tuhan tergenapi, ambil waktu untuk dekat dengan Dia. Sehingga Dia akan kasih tahu buat kita. Ini loh yang aku mau buat hidupmu. Ini loh yang aku mau, maksudnya dari Roma 14 ayat 17. Kalau engkau ada dekat Dia, engkau cari tahu akan rahasianya, engkau cari tahu janji-janjinya, maka Dia akan kasih tahu maksud dan tujuan buat hidupmu. Halo Bapak Ibu, dengar baik, dengar baik.
Firman Tuhan ini isinya janji buat kita. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru buat kita. Tapi isinya adalah janji. Buat siapa? Buat kita. Dia mulai merencanakan perjalanan hidup kepada Abraham, nenek moyang kita, dengar baik. Isinya dia bilang gini, Abraham, aku berjanji kepadamu. Aku berjanji. Saya pernah khotbah di sini, saya bilang Tuhan sudah terikat dengan janjinya. Terikat dengan janjinya kepada hidupmu. Makanya hidupmu itu berharga di mata Tuhan. Ketika engkau bilang Tuhan aku milikmu, maka dia bukan hanya bilang iya kamu milikku. Enggak hanya begitu. Tapi dia ikat engkau. Bahkan bukan hanya dia ikat, dia pun terikat di dalam perjanjian itu. Makanya ketika bangsa Israel sekalipun kadang keras kepala, tapi Tuhan bilang gini, aku sudah janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberkati mereka. Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Dikatakan apa? Kalau dia berjanji, dia mau kasih tahu semua rencananya. Bagaimana saudara bisa beraktivitas ngoyo lalu salahkan Tuhan. Bilang Tuhan gak adil, kenapa Tuhan gak berkati saya? Kenapa rumah tangga saya begini? Dengar baik, apakah firman ini bohong? Enggak, Tuhan setia dengan janjinya. Masalahnya apakah engkau menyediakan waktu untuk merenungkan firman itu? Amin. Apakah engkau duduk jam 5 pagi di WePray dan bilang Tuhan ngomong sesuatu. Kenapa? Karena dia ingin kasih tahu kepada engkau. Waktu engkau baca firman itu akan terbuka di matamu. Bagaimana dia ingin mengerjakan dalam kehidupan dan rumah tanggamu. Jelas kok. Saya tidak akan pakai perumpamaan yang lain. Orang yang berdiri ini nih, jelas itu berjalan dalam rencana dan panggilan Tuhan buat dirinya. Kalau enggak masih gembel. Mungkin enggak ada arti hidup. Tapi hari ini saya mau katakan saya ada. Itu karena Tuhan mau dia hidup, Yohanes itu hidup dalam perjanjian. Semua orang dalam firman-Nya, nabi-nabinya berjalan dengan janji Tuhan. Mereka menggenapi apa yang Tuhan mau. Kalaupun mereka gagal, itu karena mereka tidak kembali kepada apa yang Tuhan mau. Hari ini saya ajak kita semua, ayo Tuhan mau bilang gini, aku mau kasih tahu buat kamu. Tapi di waktu kapan? Engkau seringkali sibuk, engkau seringkali mengeluh, sampai engkau lupa sebenarnya ada waktu di mana aku mau kasih tahu tentang rahasia bagaimana aku memberkati kehidupanmu dan rumah tanggamu. Jangan habiskan waktu. Ada karikatur seperti ini. Jadi ada gambar Yesus yang besar, lalu di bawah itu ada, siapa mau pakai nama siapa di sini? Sony, tapi di karikatur itu Tuhan duduk, lalu lihat dia sibuk lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, mutar di situ aja. Gak ada waktu untuk nengok Tuhan. Tapi waktu dia capek, si Sony capek dalam lingkaran itu, Sony duduk baru Sony angkat kepala lihat ke atas. Aku perlu engkau. Sebenarnya yang Tuhan tunggu adalah saat kita angkat tangan. Dan bilang Tuhan aku perlu engkau. Amin. Itu yang dia tunggu. Pertanyaan begini, sepanjang 1 minggu ini, apakah kita punya waktu untuk mencari kebenarannya? Apakah kita punya waktu untuk duduk supaya dia kasih tahu ini loh buat hidupmu. Engki dan indah. Buat nanti kalian masuk rumah tangga. Ini loh aku punya rencana buat kalian. Jadi jelas, bukan masalah tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Semuanya itu dicari. Bukan hanya kita yang percaya sama Tuhan Yesus, orang di luar yang gak percaya pun cari, betul? Tapi yang Bapak mau, Bapak tahu itu semua. Yang Bapak mau, ayo cari dulu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang daripadanya. Supaya semuanya ditambahkan. Terima kasih buat khotbah Pak Gembala yang menginspirasi saya. Hari ini poin ini cukup buat kita. Saya akan lanjutkan di ibadah yang kedua. Tetapi saya mau Bapak Ibu tangkap poin ini. Ingat baik, yang bisa memuaskan kekosongan itu hanya Tuhan Yesus. Dan Dia ajarkan kita, ayo cari kerajaan dan kebenarannya.
maka nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kesimpulannya, tanpa memiliki kepuasan yang sejati ini, hidup kita akan kosong, tidak memiliki arti. Hanya di dalam Yesus kehidupan kita akan menjadi berarti. Jadi catat hal ini, Yesus mau kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya panggil pemusik.